Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ke-8. Berarti sisa dua pertemuan lagi yaitu 9 dan 10 kita akan menyelesaikan pembelajaran kita di metode Ar-Rasyid Jilid 1 10 jam dengan target pembelajaran bagaimana cara 10 jam bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran dan bisa baca kitab tanpa harokat 80% mulai dari nol. Seperti biasa sebelum kita mulai kita murojaah dulu pembelajaran atau teori yang sudah kita pelajari. Yaitu yang pertama yaitu tentang isim ya. Isim ini sudah dihafal. Isim ciri-cirinya ada 9 dan ciri-ciri yang terakhir namanya doi musyarraf. Doi musyarraf itu singkatan dari domir, istifham, isim mausul, isim isyarah dan isim dhorof. Ke isim, maaf, ke domir. Domir terbagi menjadi dua ya, domir kanan dan domir kiri. Domir kanan berada di awal kata, sedangkan domir kiri berada di akhir kata. Domir kanan namanya munfasil dan domir kiri namanya muttasil. Ingat saja kata kuncinya kanan fa, kiri ta. Sudah dihafal semuanya. Terus kemudian di kolom nomor kedua namanya al-istifham. Sudah dihafal. Terus kemudian kita masuk di mausul juga sudah dihafal. Sekarang kita mengulang di kolom nomor keempat isyarah dan kolom nomor kelima isim dzaraf. Satu, dua, tiga. Dzalika itu satu, dzalikuma itu dua, dzalikum banyak, dzalikum banyak, tilka itu satu, tilkuma itu dua, tilkum banyak, ulaika mereka, hadza ini satu, hadzani ini dua, haulai ini banyak, haulai banyak, hadhihi ini satu, hatani ini dua, haulai ini banyak, haulai ini banyak. Dan ingat, setelah isim isyarah, ini punya istilah namanya musyarun ilaih. Selanjutnya, kolom nomor kelima, yaitu dhorob. Satu, dua, tiga. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, waro'a di belakang, khalfa di sisi, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu arti zorof. Dan perhatikan setelah izim zorof kata setelahnya istilahnya mazruf. Oke, kita masuk di halaman ketiga yaitu huruf-huruf yang ada di halaman ketiga yaitu huruf-huruf yang diawali awamil ismi atau huruf yang setelahnya pasti isim. Kolom nomor pertama namanya harf jar 1, 2, 3. Bidangan ila kepada ala di atas. Fi di dalam min dari an dari lila untuk seperti hatta hingga. Kolom nomor kedua yarfa'ul isma wa yanusibul khobar. Kita lewatkan. 3 yanusibul isma wa yarfa'ul khobar. 1, 2, 3. Indah sesungguhnya, anda sesungguhnya. Ka'anna seakan, lakinna tetapi, la alla semoga, laita andaikan. 4 la nafya lil jins, la yang artinya tidak ada, yaitu kapan terjadi kalau setelah huruf la dia adalah isimnya, isim nakiro. Isim nakiro itu kan salah satunya adalah isim yang tidak berawalan al ya. Dan isim nakir yang tersebut tidak bertanwin atau lepas satu harokatnya. Kolom nomor kelima namanya illa nasobalil mustathna, illa kecuali 6 ya nasobalil mudhof ya yang artinya wahai yang menasobkan atau menfathahkan isim setelahnya. Halaman keempat, kolom nomor ketujuh namanya an yansibah. Dia beramil atau beramal sebagai dia mensukunkan fi'il mudhoreh setelahnya. Satu, dua, tiga. An hendaknya lanta akan idan kalau demikian kai supaya li supaya hatta hingga. 8. La tajazum dengan amalnya atau amilnya dia mensukunkan, oh mohon maaf tadi yang nomor 7 yaitu menfathahkan fi'il mudhoreh. 8 mensukunkan fi'il mudhoreh. La jangan, lam tidak, lama belum, li wal dan fal hendaknya.
9. Asyaratu wal jawabu yajzuma. Man siapa, in jika, ma apa, aina ma dimanapun, haitsu ma kemanapun, mahma bagaimanapun. 10. Al-atfu. Waw dan fa maka au atau amma ada pun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Atof ma'tuf alaih. 11. Asyaratu. Idza idzan jika, imma jika tidak, amma adapun, lama ketika, lau walaupun, laula kenapa tidak, lau walaupun, lauma mengapa tidak, atau kenapa tidak. 12. Al-istisna illa kecuali, Allah hendaknya jangan dan kala sekali-kali jangan. 13. Ya nida, ya ayyuha, ya ayatuha wahai. 14. At-taukid la qada sungguh. 15. Al-istiqbal sa dan saufa akan. 16. An-nafi ma tidaklah la tidaklah. Nikmah sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk. Perlu diketahui dan kita ulangi lagi dan kita ingatkan lagi kosakata yang selalu diulang di halaman 2, 3, dan 4 ini adalah kumpulan kosakata yang mewakili dalam Al-Quran sebanyak 34,4% atau 10,32 juz atau sepertiga daripada Al-Quran yang memang target kita di jilid 1 ini wajib untuk dihafal. Dan sebagian sudah dihafal ya. Oke, kita masuk di halaman kelima yaitu tentang fiil atau kata kerja. Yang pertama adalah fiil mudhoreh di mana ciri-cirinya adalah huruf mudhoro'ah atau berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Dan ingat, fiil mudhoreh ini sudah bisa dilihat dari ciri-cirinya untuk menentukan domirnya. Tinggal kita lihat warna merahnya di contoh fiil mudhorehnya. Kapan dia domirnya huwa? Kalau dia berawalan ya. Kapan dia berdomirnya huma? Kalau dia berawalan ya dan berakhiran alif dan ni dan seterusnya. Makanya kalau dibaca begini nih untuk menentukan domirnya. Huwa ya huma ya ani hum ya una. Iya ta huma ta ani hunna ya na. Anta ta antuma ta ani antum ta una. Anti ta ina antuma ta ani antunna ta na. Ana anahnuna. Selanjutnya, teman-teman sekalian, fiil madhi yaitu ciri-cirinya adalah berada di akhir kata dan untuk menentukan domirnya bisa dilihat di warna merahnya ya. Silakan dibacakan sendiri dan fiil amar, kita masuk ke fiil amar. Kemarin sudah kita jelaskan sekilas ya bahwa fiil amar itu adalah sebuah kata kerja yang dimana kata kerja tersebut itu domirnya ada 6 yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Karena fil amr itu adalah sebuah perintah yang memang diperintahkan yaitu orang kedua atau namanya mukhotob atau yang ada di hadapan kita. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja. Terus kemudian kemarin kita mempelajari bagaimana metode mencari kosakata di dalam apa? Di dalam eh, mencari kata asli dalam kosakata selain daripada bagian mabni atau selalu diulang-ulang. Jadi diingat teman-teman sekalian ya. Pertama untuk menerjemahkan, pertama kita wajib menerjemahkan kosakata yang selalu diulang-ulang tersebut yang ada di halaman 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana ini adalah sepertiga kosakata atau 34%. Setelah itu, dua mengumpulkan kosakata yang tidak selalu diulang karena hanya dua kemungkinan, yaitu apakah dia isim atau fiil. Dan langkah yang ketiga, lihat ciri-cirinya, kata kunci terjemahan, domir, dan cari kata aslinya dalam kosakata praktek jilid satunya ya. Oke, langsung saja daripada bingung, kita langsung praktek di pertemuan ke-8. Kita lihat ya. Materi pertama yaitu murojaah dan kita lakukan. Sekarang kita masuk di materi 1B. Maaf, materi 1B menerjemahkan ayat 15 sampai 26 secara mandiri atau kelompok ya. Kita lihat dan kita lihat dulu kaidahnya sebelum kita menerjemahkan ya. Apa kaidahnya? Kosakata yang diblok pada ayat 15 sampai 26 adalah kumpulan kosakata asing yang bisa diketahui maknanya dengan cara membuang huruf-huruf yang menumpang. Petunjuknya kan sudah ada ya. Dengan panduan teori halaman 9 yaitu mujarot yang kemungkinannya hanya dua yaitu apakah dia isim atau fiil. Maka perhatikan ciri kata kunci terjemahan dan domirnya. Dan kosakata yang diblok itu pada ayat 15 sampai 24 adalah kumpulan kosakata yang selalu diulang seterusnya. Oke, langsung saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bagaimana langkahnya? Menerjemahkan lebih cepat. Pertama kita mencari dulu kosakata yang selalu diulang-ulang. Pertama, lafadz Allah. Tidak selalu diulang-ulang ya, tapi ini ma'ruf ya. Lafadz Allah, lafadz Allah, Allah. Yastahzi'u, apakah dia kosakata yang selalu diulang yang ada di halaman 2, 3, dan 4? Jawabannya tidak. Oke, nanti kita cari ini. Bihim. Bihim ini kan dua kata ya. Nah, bihim ini dua kata dari kata bi dan him. Ayo, bi selalu diulang atau tidak? Jawabannya benar, selalu diulang. Yaitu di bagian huruf kolom nomor ke satu yaitu harfun jar. Bi dengan ila kepada, berarti bi artinya dengan, bisa diterjemahkan him. Him juga selalu diulang ya, yaitu bagian apa? Domir. Domir ya. Domirnya domir kanan atau domir kiri? Jawabannya domir kiri karena berada di akhir kata atau mutasil. Him artinya mereka, bihim dengan mereka atau dengannya. Wow juga selalu diulang. Kelompoknya atof artinya dan, berarti sudah ya. Ya muduh, ayo ya muduh selalu diulang atau tidak? Jawabannya belum. Berarti nanti ini dua kemungkinan apakah dia fiil atau isim dan juga bisa dicari artinya lewat metode mujarot. Ternyata selalu diulang nih. Artinya mereka bagian domir ya. Berarti humnya ini domir kanan atau domir kiri? Jawabannya kiri. Muttasil, mereka, fi juga selalu diulang. Selalu diulang, fi masuk kelompoknya siapa? Ayo diingat lagi. Huruf di harfun jar. Fi artinya di dalam. Bi dengan ila kepada, ada di atas, fi di dalam. Min dari anda, rila untuk ka, seperti hatta hingga. Fi di dalam. Tugyani. Tugyani ini tidak selalu diulang ya. Berarti nanti akan kita cari nih akar katanya apa dan artinya apa. Him sama ya. Domir mutasil, him mereka. Ya'mahuna, ya'mahuna ini tidak selalu diulang. Berarti sudah beberapa ya. Berarti kalau kita lihat di ayat ke-15, ini kan ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kosakata yang ada di ayat ke-15. Setelah kita mengikuti pelatihan dan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 7, kita sudah mengetahui dan ada kosakata yang selalu kita ulang yang ternyata sudah tidak asing. Berarti ada berapa? Lafaz Allah kita masukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah ada 7 kosakata yang sudah bisa kita terjemahkan kan selalu diulang-ulang. Berarti kalau sudah 7, berarti sisa berapa PR kita atau kosakata yang wajib kita mencari kata asalnya atau dalam bentuk mujarotnya, yaitu 11 kurang 7 berapa? Yaitu 4 ya. Oke, sisa 4 nih. Masya Allah ya. Jadi memang sangat bermanfaat. Kita kupas satu-satu dari kata yastahzi'u. Bagaimana cara mencarinya? Kemarin sudah disampaikan ya bahwa ada namanya metode mudah untuk apa? Mudah untuk mencari kosakata lewat via aplikasi ya. Oke, kita pakai aplikasinya dulu. Oke, kita pakai aplikasinya ya. Dari kata di kopas aja nih kata yastahzi'u. Ayo kita kopas dulu. Kata yastahzi'u dari akar apa nih? Terus kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, yastahzi'u ya. Kita enter dan ternyata yastahzi itu dari kata dasarnya haza'a. Hanya saja dari kata haza'a ini berkembang dalam ilmu nahwu. Nanti ini maaf, dalam ilmu sorof ya berkembang ya. Namanya istahza'a yastahzi'u. Bagaimana bentuk timbangannya? Nanti bisa lihat di sini nih, tinggal kita klik. Nah, berarti dari kata apa? Istahza'a yastahzi'u, istihza'an, mustahzi'un, mustahza'un, istahzi la tastahzi, gitu ya, mengejek atau mengolok-olok. Selesai. Bagaimana dengan timbangannya? Ayo, coba kita belajar menimbangnya ya. Kalau kita timbang dari kata istahza'a yastahzi'u, berarti dari, nah, awas dulu di sini ya. Coba. Oke. Oke, dari sini ya, dari istahza'ah. Kita copy, terus kemudian kita pindahkan di aplikasi ini untuk menentukan bagaimana menentukan domirnya. Kalau ditimbang, oh maaf. Oke,
Untuk menimbangnya, mudah ya. Kalau pakai aplikasi. Ini dari fi'il madi dulu ya. Istaza'a, istaza'a, istaza'u, istaza'at, dan seterusnya. Adapun fi'il mudhari'nya, yastahzi'u, yastahzi'ani, yastahzi'una, dan seterusnya. Oke. Istahza artinya apa tadi? Mengolok-olok. Oke. Bihim, tadi sudah ya. Bihim, yaitu dengannya. Oke, dengan mereka. Wow, dan yamudu. Yamudu, bagaimana? Kita tinggal cari lagi tuh kosakata dari kata apa ya mudu ya. Oke, ya mudu kita cari lagi di aplikasinya. Ya mudu artinya apa? Oke, oke dari kata apa? Madah ya mudu ya. Oke, ya mudu itu memberi waktu ya atau membiarkan. Membiarkan. Bagaimana cara menimbangnya? Tinggal kita klik saja ya. Kata mada, ya mudu, madan dan seterusnya. Oke, untuk melakukan timbangan menentukan domir nanti tinggal diklik di sini ya. Yamudu atau membiarkan fi hum mereka fi di dalam tugyani. Ini apa tugyani? Tinggal cari tiga huruf asalnya. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu katanya, kata dari tugyani. Kita kopas dulu. Kemudian kita copy. Terus kemudian kita masukkan di bagian komas pertama dulu. Oke, tugian. Nah, dari kata apa? Togo, ya togo, togian, dan seterusnya ya. Tugian artinya apa? Oke, tugian itu dari kata kelaliman atau zamannya kesenang-wenangan atau di dalam apa namanya? Di dalam kelalaian, kelaliman. Di tugianihim di dalam kesesatannya, tugian itu kelaliman ya atau kesesatan, him mereka ya mahun. Nah, ya mahun artinya apa? Seperti biasa ya, tinggal kita apa? Kita kopas, terus kemudian kita cari di dalam aplikasinya, tinggal kita enter saja ya mahuna dari kata apa? Ayo, ain, ain, mim, ha. Oke, oke. Ahima ya mahu bingung dalam kebingungan ya. Bagaimana cara menimbangannya? Dia kata amiha ya mahu dan seterusnya. Mudah bukan, teman-teman sekalian? Insya Allah mudah kalau pakai aplikasi. Oke ya mahun terombang-ambing ya, atau di dalam kelalaian-kelalaiannya. Allah mengolok-olok mereka atau bahasanya adalah justru Allah lah yang mengolok-olok mereka dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatannya mereka terombang-ambing. Kita lihat kaidah terbaru nih. Perhatikan huruf-huruf tambahan pada kosakata asing terkadang huruf-huruf yang mestinya dibuang adalah bagian huruf asli pada kosakata tersebut seperti tijar, akar kata dari kata tajir dan seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan ayat ke-12? Ya, tinggal seperti biasa polanya, yaitu ulaika kan isyaro ya. Oke, maaf. Oke, isyaro ulaika mereka alladzina mausul. Selalu diulang ya. Istarau apa? Ad-dolalata apa? Maaf, kita pakai yang ini saja. Oke, kita lanjut ayatnya ya. Yaitu kita kasih tanda dulu yang sudah tidak asing dan bisa diterjemahkan. Dan sudah diterjemahkan ke ulaika mereka. Alladzina isi mausul ya, doi musyarraf, istaro belum, ad-dolalah juga bukan. Terus kemudian B-nya ya, harfun jar ya, uda juga bukan. Fa dan ma ya, selalu diulang fa maka ma apa yang robihat juga bukan. Tijarotu bukan. Humnya ya, wawnya selalu diulang dan maknya tidaklah. Kanu bukan dan muhtadina bukan. Kita coba presentasikan lagi nih, berarti berfaedah tidak kosakata yang selalu kita ulang di halaman 1 sampai 4 yaitu seperti kosakata tinggal kita lihat nih, kita buktikan.
Di ayat ketiga dua apa 16 ini ada berapa jumlah kosakata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 kosakata ya di ayat ke-16. Dari 15 kosakata di ayat ke-16, setelah kita melakukan pelatihan dan pembelajaran di pertemuan 1 sampai 7, maka kita sudah selalu mengucapkan bahkan menghafal kosakata tersebut. Ternyata kosakata yang sudah kita terjemahkan, artinya sudah modal pertama ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 nih. Berarti sisa berapa yang belum terjemahkan atau kita mencari di dalam kamusnya, yaitu ada 7. Pertanyaannya lebih banyak mana yang sudah kita tahu atau tidak? Jawabannya sudah diketahui, berarti benar ya. Minimal sebenarnya 50% lagi ya, bukan 30%. Ya 7 ini kita kan cari nih dari kata istarau. Berarti kita apa? Kita copy lagi istarau ya. Istarau. Terus kemudian mana? Kita copy. Oke. Istarau. Kita buang dulu huruf menumpangnya. Oke, kita lihat ya. Istaro, istaro, istaro. Mana nih istaro? Istaro. Di sini tidak ditampilkan ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, istaro itu kan membeli ya, membeli. Tinggal kita kalau istaro, tinggal kita copy terus kemudian kita cari. Oke, oke, istaro, istaro ya, istaro. Mana nih istaro? Ah, ini nih istaro ya. Kalau di film adinya, oh, tadi ya, nih. Film adinya kata apa? Istaro, istaro, istaro. Nah, gitu ya. Berarti domir hum fi'il madi, pembeli. Oke. Ad-dolalah artinya apa? Tinggal kita copy lagi dolalata. Nanti jangan cari sendiri ya. Ad-dolalata kesesatan. Bi dengan huda dan petunjuk. Fa maka ma tidaklah robihat dan kata robiha robiha robihat fil madi domir anta domir hiya ribah menguntungkan tijaratu perdagangan hum mereka wau dan ma tidaklah kanu mereka dahulu muhtadin mendapatkan petunjuk. Berarti kalau kita terjemahkan mereka orang-orang atau golongan yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah mereka beruntung. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Dan seterusnya ya, kita langsung terjemahkan saja. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masalu perumpamaan hum mereka kamasalil ladzi seperti perumpamaan yang atau orang-orang yang istauqadanaro yaitu memadamkan cahaya atau memadamkan api. Falamma maka lama di sini ada dua artinya ya. Lama ada dua, satu artinya jangan dan satu artinya ketika. Dan di sini adalah ketika ya. Kenapa? Karena kita lihat tuh kalau kita lihat di halaman 4, kalau lama yang artinya belum, amilnya adalah apa? Setelah lama dia adalah fi'il mudhoreh dan fi'il mudhorehnya jazm atau tersukunkan. Selain daripada itu maka lama artinya ketika. Maka ketika dia menyinari apa yang ada di sekitarnya, nah ini ada kaidah baru lagi nih teman-teman sekalian. Sama seperti tadi ya. Kak, artinya seperti harfun jar. Dia berada di awal kata, sedangkan ka yang artinya kamu di domir muttasil itu berada di akhir kata. Oke. Zahaba yang artinya pergi itu berubah maknanya menjadi mempergikan atau melenyapkan jika dalam satu kalimat tersebut bertemu dengan huruf jar bi.
Dan berarti cara menerjemahkan bukan dia pergi Allah, tetapi Allah, ini kan domirnya nih, Allah melenyapkan atau mempergikan, berarti binya ini sudah tidak boleh terjemahkan karena sudah dipakai. Nurihi, maka Allah melenyapkan cahaya mereka, yaitu orang kafir dan munafik, watarokahum, dan dia Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, la yubasirun, tidaklah mereka melihat. Baik, habiskan ya. Sumum mukumun umyum fahum la yarji'un, bisu tuli buta, maka mereka tidaklah yarji'un, kembali ya. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti hujan lebat dari langit, di mana di dalamnya terdapat kegelapan dan juga kilat dan petir yang dan menjadikan mereka menutup telinga-telinga mereka, di menutup jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka, maksudnya menutup telinganya ya, minas sawa'iqi, dari suara-suara tersebut, hadzarul maut, karena takut akan kematian. Jadi baik teman-teman sekalian, wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Terus kemudian selanjutnya, walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita lihat ya. Kita lihat dulu kaidahnya. La, yang artinya untuk, di harfun jar, kata setelahnya adalah isim domir. Nah, berarti ada perbedaan antara la dan li di harfun jar. Kalau la untuk kata setelahnya isim domir. Kalau li, nah gitu ya, itu nanti juga ada artinya sungguh ya. Oh, maaf, di sini tentang la domir dan la sungguh. Kata setelahnya tidak terikat dengan isim. Tapi nanti ya. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya atau sungguh, ingat zahaba ini artinya pergi, tapi kalau ketemu dengan harfun jarbi, maka dia artinya apa? Melenyapkan, dan kata binya dihilangkan atau tidak diterjemahkan. Niscaya Allah melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah atas segala sesuatunya kuasa, atau ya segala sesuatunya qadirun. Oke. Baik teman-teman sekalian, terus kemudian langsung kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, atau wahai yang manusia, bodoh, beribadalah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa atau sungguh bertakwa, karena menggunakan dua domir ya. Dan seterusnya, teman-teman sekalian, silahkan diterjemahkan masing-masing. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, langsung di bagian tugas. Tugas hafalan pertemuan kelima, menghafal isim isyarah. Ayo, yang mana isim isyarah tuh? Zalika itu satu, zalikuma itu dua, dan plus isim zorob, qabla sebelum, ba'da sudah, beserta artinya sebagai syarat bisa lanjut pertemuan ke-9. Dan ingat, pertemuan ke-9 nanti ini adalah bab yang ditunggu-tunggu sesuai dengan judulnya, yaitu bisa baca kitab minimal 80%. Pertanyaannya, apakah bisa baca kitab 80%? Kita akan buktikan nanti di pertemuan ke-9 ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.